Drama rekap suami pengganti episode 358-365. Selin mengajak Dion bertemu untuk memastikan apakah kasus menghilangnya Saka dan kebakaran gedung tua itu ada hubungannya dengan Dion. Dion tersenyum dan membenarkan bahwa dia yang sudah membakar gedung tua itu, termasuk Saka yang ada di dalamnya. Selin pun terkejut dan tidak percaya bahwa Dion sudah membunuh Saka. Sementara itu, Saka terbangun di sebuah kamar kecil. Penampilannya tampak lusuh dan kotor. Tiba-tiba, ada suara yang menyapanya. Saka terkejut karena orang itu adalah Selin. Saka sempat mengira Selin yang menyelamatkannya, tapi seseorang lain masuk ke kamar itu. Saka pun kaget saat melihat Choki yang datang menemuinya, lalu dia menatap heran ke Choki dan Selin. Selin penasaran bagaimana cara Choki menyelamatkan Saka, namun Choki tidak cerita karena itu cara agar Saka berhutang nyawa sama dia. Selin pun jadi curiga kalau Choki bekerja sama dengan Dion. Tetapi Choki membantah dan mengatakan kalau ada seseorang yang meminta dia untuk menyelamatkan Saka dan sebagai gantinya dia akan dapat imbalan. Selin jadi penasaran siapa orang itu, tetapi Choki malah menggoda Selin. Selin akhirnya memastikan kalau Choki tidak memberitahu siapapun soal keberadaan Saka. Choki pun setuju asal Selin membayarnya. Di sisi lain, Wijaya sedang menunggu jawaban Dion dengan cemas, tapi dia berusaha terlihat santai agar Dion tidak curiga. Dion lalu bilang kalau Saka sudah pasti lenyap dan tidak mungkin selamat dari kepungan api. Dion kemudian mencoba memastikan apakah Wijaya menyesal karena sudah menghabisi nyawa Saka, tetapi Wijaya sok mendengus dan mengelak. Dion pun jadi senang dengan sikap Wijaya, padahal Wijaya berpura-pura bersikap demikian di depan Dion agar dia bisa memerintah dan memanfaatkan Dion lagi. Galvin dan Ariana mengajak Dante dan Selin ketemuan. Galvin lalu menanyakan progres pencarian Saka. Selin penasaran dan bertanya apa urusan pencarian Saka dengan Galvin dan Ariana. Ariana lalu menjawab bahwa mereka akan ikut membantu mencari Saka. Selin yang tidak percaya mendengarnya langsung tersenyum mengejek karena Ariana masih seperhatian itu sama Saka, dan bahkan berani mengajak Galvin juga. Suasana pun menjadi tegang karena perkataan Selin yang memicu pertengkaran. Sementara itu, Dinda dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal berkali-kali. Anjani lalu mengatakan bisa saja yang menelepon itu Saka. Dinda akhirnya mengirim pesan dan menanyakan apakah nomor itu nomor Saka. Saka yang membaca pesan itu kaget karena Dinda langsung menebak dengan benar. Anjani pun jadi khawatir karena mengira Saka terancam. Anjani lalu meminta orang suruhannya untuk melacak nomor itu. Choki datang menemui Saka, dan di saat yang sama ponsel Saka berbunyi. Choki mengira Saka ingin mengkhianati dan menjebak Choki. Namun setelah dijelaskan, Choki malah semakin kesal karena keberadaan mereka jadi tidak aman lagi. Choki pun panik dan langsung menyuruh Saka untuk bersiap-siap karena mereka akan segera pergi dari sana. Di saat yang sama, Anjani sudah mendapatkan lokasi Saka berada dan sedang bergegas ke sana. Namun sesampainya di sana, Saka dan Choki sudah tidak ada. Dion menghubungi Dante dan mengajak Dante untuk bertemu. Dante meninggalkan ponselnya dan memberi pesan pada Satpam kalau dia akan menangkap Dion. Dante lalu menyuruh Satpam untuk mengikuti mobilnya dan menghubungi polisi. Saat Dante datang ke tempat Dion, Dion sudah menyuruh beberapa orang untuk menghajar Dante. Dante pun tidak sadarkan diri. Dante lalu dibawa ke rumah sakit. Ternyata Dante mengalami gegar otak ringan akibat benturan keras di kepalanya. Selin menghubungi Saka untuk mengabarkan apa yang terjadi dengan Dante. Mendengar itu, Saka bergegas pergi meninggalkan tempat Choki. Saka merasa harus menemui Dante. Selin yang lebih dulu melihat Saka langsung menarik tangan Saka dan memintanya untuk jangan gegabah. Di saat yang sama, Ariana yang melewati rumah sakit ingin menemui Dinda. Namun Ariana justru melihat Saka yang berjalan dengan Selin. Ariana kaget dan mengejar Saka,
Tapi Selin lebih dulu menarik Saka untuk masuk ke dalam taksi. Saka lalu keluar dari taksi karena dia ingin ke rumah sakit. Ariana yang masih mengikuti taksi Saka akhirnya bergegas menghampiri Saka. Ariana pun lega melihat Saka sudah kembali. Ariana mengatakan kalau dia cemas mencari Saka. Mendengar itu, Saka senang karena ternyata Ariana masih mencemaskan dirinya. Saka lalu menjelaskan apa yang terjadi dengan dirinya dan meminta Ariana untuk tidak memberitahu kepada siapa-siapa. Dante siuman, tetapi Dante mengalami amnesia. Dante hanya mengingat sampai bagian di mana Dinda adalah wanita satu-satunya yang dia cintai. Dante tidak mengingat Selin dan dia merasa tidak nyaman berada di dekat Selin meski Selin sudah menceritakan semua pertanyaan Dante soal masa lalu mereka. Dante lalu meminta agar Dinda saja yang menjaganya di rumah sakit. Selin pun akhirnya setuju walau dia tampak sedih dan kecewa. Dante lalu jujur dengan perasaannya ke Dinda dan menanyakan kesempatan kedua, namun Dinda bilang ke Dante kalau dirinya sudah menikah dengan saudara tiri Dante. Dante pun sadar Dinda dan dirinya sudah memiliki pasangan masing-masing. Dante kemudian bertanya ke Selin, seandainya ingatan Dante tidak akan pernah kembali, apa yang akan Selin lakukan? Apakah Selin mau menjadi istri dari laki-laki yang tidak memiliki perasaan apapun padanya? Selin pun marah dan bertanya balik. Apakah Dante memang tak ingin ingatannya kembali karena ingin mengejar Dinda? Selin pun jadi berpikir untuk lebih serius mengejar Saka. Di sisi lain, orang suruhan Anjani menghadang dan menangkap Dion. Dion lalu dibawa bertemu Anjani. Anjani meminta orang suruhannya menghajar Dion atas apa yang sudah Dion lakukan kepada Saka dan Dante. Anjani juga bertanya siapa orang yang menyuruh Dion melakukan semua ini. Tapi, bukannya menjawab, Dion malah menantang balik Anjani. Anjani pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Dion sampai mengaku. Dion yang babak belur ternyata hanya berpura-pura lemah dan akhirnya berhasil menjatuhkan anak buah Anjani. Dion lalu buru-buru kabur dan melaporkan apa yang sudah terjadi ke Wijaya. Wijaya pun jadi khawatir dan dia meminta Dion untuk pergi dari Jakarta untuk sementara waktu. Lalu, keseruan apa lagi yang akan terjadi selanjutnya? Tonton terus Rekap Suami Pengganti di Dapur Verona ya!